Sekelompok pemuda bersepeda motor menyerang warga hingga berujung bentrokan. Buntut pengeroyokan tukang parkir hingga tewas. Polisi tangkap 4 orang tersangka. Tak ada yang menolong seorang kakek tewas terjebak kebakaran. Seorang residivis kambuhan mengamuk dan menyerang warga. Halo, selamat pagi Misa dan semangat pagi. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda. Hari ini dalam Fokus Pagi Rabu 28 September 2022 bersama saya Jimmy Darusman dan saya Pratiwi Kusuma. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini dari Jawa Timur pemirsa, di mana seorang residivis kambuhan ini mengamuk dan juga menyerang warga dengan senjata tajam di wilayah Pasuruan. Petugas gabungan terpaksa melepas tembakan gas air mata untuk menangkap pria tersebut. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata sebagai peringatan kepada seorang pemuda yang mengamuk dan menyerang warga di Pasuruan, Jawa Timur. Pemuda yang merupakan residivis kambuhan kasus pencurian ini akhirnya terdesak dan menyerah kepada petugas dan warga yang mengepungnya. Meski sudah ditangkap, pria ini kembali menyerang warga serta merusak sejumlah benda. Polisi terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan di kaki residivis tersebut. Warga yang sudah kesal pun menghakimi dan mengikatnya. Sementara polisi langsung mengamankan senjata tajam sebagai barang bukti. Pelaku itu sendiri ini memang sudah residivis dari beberapa tindak pidana, yaitu salah satunya curas, narkoba, dan penganiayaan. Pelaku sempat melawan beberapa petugas dan sempat melukai juga masyarakat. Akhirnya untuk menjaga keselamatan masyarakat dan jiwa petugas, kita melakukan tindakan tegas yang terukur yang dapat melumpuhkan pelaku tersebut. Sebelumnya residivis kambuhan ini sempat menyandera dan menganiaya ibu kandungnya sendiri karena tak diberi makan. Berusaha menolong wanita itu, warga malah menjadi korban pengancaman. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pria mengamuk dan menembakkan airsoft gun di sebuah pusat perbelanjaan. Ya, amukan pelaku dilatari ponselnya yang bertambah rusak saat dibawa ke tempat servis ponsel. Inilah suasana saat petugas keamanan dibantu warga berusaha mengamankan seorang pria yang menodongkan airsoft gun di sebuah pusat perbelanjaan Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku sebelumnya mengamuk karena ponsel yang ia perbaiki karena lupa kata sandi justru bertambah rusak setelah diperbaiki di toko salah satu mal ini. Bahkan pelaku sempat menembakkan airsoft gun dan memukul kepala karyawan counter servis ponsel. Diduga dari pihak korban, menurut keterangan tersangka, ada mengubah atau mengganti onderdil ataupun software yang ada di dalam HP tersebut. Sehingga karena tersangka merasa tidak puas, dia cekcok mulut dulu dengan korban, kemudian menembakkan soft gun ke atas. Saat diselidiki, airsoft gun dibeli pelaku 5 bulan lalu seharga Rp4.500.000 saat ia menjadi anggota Perbakin. Alasannya untuk menjaga diri dari begal. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun penjara. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Aparat kepolisian meringkus 4 orang yang diduga terlibat pengeroyokan seorang tukang parkir hingga tewas di Semarang, Jawa Tengah. Pengeroyokan terjadi diakui sebagai aksi balasan dan solidaritas. Lantaran juru parkir itu bersama temannya diduga menganiaya seorang pengemudi ojek online saat antri BBM.
Aparat penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang Selasa siang menetapkan 4 orang sebagai tersangka buntut tewasnya Kuku Utomo, seorang tukang parkir. 3 dari 4 tersangka merupakan pengemudi ojek online, sementara 1 tersangka lain sudah tidak lagi bekerja sebagai ojol. Di depan penyidik, 4 tersangka mengakui tindakan pengeroyokan terjadi sebagai aksi balasan dan bentuk solidaritas pada peristiwa hari Sabtu pekan lalu yang viral di jagat maya. Kala itu, rekan mereka dianiaya oleh sang juru parkir dan temannya saat antre di sebuah SPBU. Petaka terjadi ketika Kukuh yang mereka cari di kawasan Telogosari melakukan perlawanan dengan senjata tajam. Dalam insiden serangan belasan itu, sang juru parkir menemui ajalnya karena luka berat di bagian kepala. Iki kecekel sing siji iki lho, nek Telogosari iki, sing loro mlayu nggo peso iki. Yang melakukan penganiayaan ini itu kemudian diketahui dan diamankan oleh teman-teman dari driver online yang sayangnya kemudian ada upaya kekerasan, ada tindakan kekerasan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal dunia. 4 tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dalam perkembangan yang sama, polisi juga mengusut kasus penganiayaan seorang pengemudi ojek online di sebuah SPBU yang menyulut serangan balasan dan pengeroyokan. 1 pelaku, yakni Kuku Utomo, telah tewas, sedangkan seorang lainnya kini tengah diburu aparat. Sementara untuk kepentingan penyidikan, jasad Kuku Utomo kemarin dibongkar oleh tim Dokes Polda Jawa Tengah bersama Inafis Polrestabes Semarang untuk diautopsi. Sebelumnya viral seorang pengemudi ojek online dengan wajah terluka terduduk lesu setelah dianiaya sejumlah orang lantaran persoalan sepele antri di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto Semarang. Diduga pelaku kesal saat diminta korban maju karena antrean sudah kosong. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Puluhan kios di pasar tradisional Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ludes terbakar pada tengah malam. Iya, banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar dan membesar. Situasi dan kondisi di TKK. Sementara 5 kios sudah terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan puluhan kios di Blok B Pasar Banjarsari, Ciamis. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat si jago merah dengan cepat membesar dan menjalar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari kios makan dan menjalar ke bangunan di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi terus berusaha untuk padamkan api agar tak semakin membesar. Biasanya melihat yang sudah kebakar itu toko kain sama toko chicken gitu. Kisaran 4 toko ke belakang kan. Itu jam berapa Kang tadi Kang? Setengah 12-an. Setengah 12. Ya, sementara itu seorang warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur tewas setelah terjebak dalam kebakaran yang menimpa rumahnya. Ya, diduga korban yang sudah lanjut usia itu tak bisa menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Desa Ngabab, Kabupaten Malang, Selasa siang. Naasnya penghuni rumah bernama Suwoto, berusia 65 tahun, tewas terbakar akibat terjebak dalam kobaran api. Kebakaran itu terjadi di saat sebagian besar warga bekerja di ladang, sehingga korban terlambat mendapatkan pertolongan. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Ngabab. Kan semua warga Ngabab ini semua kerja di ladang. Tapi untung ketahuan ketulungan. Ketulungan. Iya, Ketahuan. Yang punya rumah meninggal. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi masih melakukan penyelidikan. Namun dugaan sementara kebakaran terjadi karena korban lupa mematikan kompor. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Sebuah rumah di Desa Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat hangus terbakar Selasa sore kemarin. Akibatnya seorang warga tewas lantaran tak bisa menyelamatkan diri karena dalam kondisi sakit. Si jago merah dengan cepat menghanguskan sebuah rumah warga di Blok Tayuga, Desa Sumberjaya, Kabupaten Majalengka Selasa sore. Saat peristiwa terjadi, diketahui pemilik rumah berada di dalam dan tak bisa menyelamatkan diri karena menderita stroke. Pihak keluarga dan warga sekitar pun tak bisa berbuat banyak. Mereka menunggu hingga petugas pemadam kebakaran datang. Saat melakukan pendinginan, petugas damkar menemukan satu korban tewas. Korban diketahui pemilik rumah bernama Santoso. Saat kejadian, pria berusia 70 tahun itu tinggal sendiri di rumah lantaran seluruh keluarganya pergi berjualan. Pihak keluarga korban pun terkejut saat mendengar kabar bahwa rumah mereka terbakar. Itu lagi di mana? Lagi jualan. Jauh dari? Iya, jauh. Siapa yang? Ya kaget lah. Gak mau kayak gini gitu teh. Terus kalau sekarang posisi rumah ini terbakar gimana? Ya sedih gitu kan, ya gimana? Petugas kepolisian dari Polsek Sumberjaya yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan. Hasil penyelidikan sementara, api diduga berasal dari korsleting listrik yang menyambar tabung gas hingga meledak. Untuk korban sendiri punya riwayat penyakit stroke, ditinggalkan sama keluarganya jualan, sehingga ada korsleting listrik yang menyambar ke kompor gas yang mengakibatkan ledakan dari tabung gas. Demikian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan diserahkan ke pihak keluarga. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, aksi protes warnai razia parkir liar oleh petugas di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta. Sementara di Jakarta Barat, seorang pengemudi mobil minibus nyaris menabrak petugas kepolisian saat berusaha melarikan diri karena melanggar peraturan ganjil genap. Kendaraan jenis minibus ini terekam video amatir warga saat diadang petugas kepolisian di Jalan Siswondo, Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Polisi bahkan memarkirkan sepeda motor untuk menahan laju kendaraan yang sebelumnya sempat melarikan diri karena melanggar peraturan ganjil genap. Meski sudah diminta untuk keluar dari kendaraan, namun pengemudi enggan menuruti permintaan petugas. Pengemudi ini nekat tancap gas untuk melarikan diri hingga membahayakan keselamatan petugas kepolisian yang mencoba menghentikan laju kendaraannya saat itu. Namun upaya petugas tak membuahkan hasil. Minggir, namun mobilnya tetap jalan. Pengemudinya kabur atau gimana? Pengemudinya kabur, ya jadi mobilnya mobil Yaris, nomornya F, cuma nomornya anggotanya tidak tahu, tidak apa. Saat ini masih dapat pendidikan untuk mencari atau gimana, Pak? Ya pelan-pelan lah kami untuk pendidikan lah, karena Sementara di Jakarta Pusat, seorang pengendara mobil pickup protes saat kendaraannya diderek paksa petugas di Jalan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta. Meski dirinya mengaku hanya parkir sebentar untuk mengambil barang, petugas tetap melakukan penderekan. Namun protes pria ini tak dihiraukan petugas yang tetap menarik kendaraannya. Dalam razia kali ini, petugas berhasil menderek sedikitnya 5 kendaraan yang kedapatan parkir di bahu jalan. Seluruh kendaraan dibawa ke parkir RT Monas untuk diberikan sanksi denda sebesar Rp500.000. Gangguan aliran air saat musim penghujan, petugas tertibkan belasan bangunan liar di atas saluran air. Kesulitan merobohkan bangunan posko sebuah ormas warnai penertiban. Petugas Satpol PP dan PPSU Kelurahan Pondokopi membongkar belasan lapak dan bangunan semi permanen liar di kawasan PKT Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Banyak laporan warga yang resah dengan munculnya bangunan di atas jalur hijau dan saluran air jadi alasan petugas untuk menertibkannya. Bahkan keberadaan bangunan mengganggu aliran di saluran air saat musim hujan. Dalam penertiban ini, petugas sempat menemukan ketidaksesuaian alamat rumah yang diduga sengaja dibuat untuk mempermudah pengurusan administrasi. Meski sejumlah pemilik mau membongkar sendiri bangunan, petugas sempat kesulitan saat akan merobohkan bangunan yang dijadikan posko sebuah ormas.
sudah dilakukan himbauan berupa surat kepada para pemilik bangunan selama 7 kali 24 jam. Dan itu sudah terima yang bersangkutan untuk dilakukan pembongkaran masing-masing. Petugas sedianya membersihkan tempat ini agar bebas sampah saat musim hujan. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, gedung 2 lantai di Pasar 5 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ambruk. Nah, ini naasnya ada 4 orang yang terjebak dalam bangunan yang dijadikan toko bangunan tersebut. Gudang berlantai 2 yang dijadikan toko bangunan di Pasar 5 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa siang ambruk. Peristiwa tersebut terjadi saat lantai 2 bangunan tersebut direnovasi. 2 pekerja bangunan dan 2 karyawan terjebak di dalam bangunan karena pintu keluar tertutup reruntuhan bangunan. Warga sekitar pasar berusaha keras menyelamatkan para korban dengan menyingkirkan puing-puing bangunan. Seorang karyawan menuturkan sebelum ambruk terdengar bunyi retakan. Melihat adanya retakan, sebagian karyawan berhasil melarikan diri ke bagian belakang toko. Ini kan menjatuhkan bambu di semen itu kan menangannya semen, lalu pas ditutup angkut, kami usahakan juga supaya jangan terlalu besar lah. Akhirnya itu mulai bergerak jadi jatuh semen. Bukan aja, membongkar. Lantai bawahnya kan? Di atas. Posisi di atas. Berapa orang tukang kerja? 2 aja. Untuk memastikan penyebab insiden tersebut, polisi saat ini masih melakukan penyelidikan. Muhammad Lutfi melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Pohon setinggi 10 meter tumbang dan menimpa truk tangki BBM di ruas Jalan Raya Cipatat, Bandung Barat. Sementara di Kabupaten Lombok Timur, sebuah minibus rusak berat akibat tertimpa pohon. Pohon berukuran besar tumbang dan menimpa minibus yang tengah terparkir di Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB pada Selasa sore. Pohon tumbang setelah diterjang angin kencang yang terjadi di kawasan tersebut. Kondisi mobil rusak parah karena tergencet batang pohon yang roboh. Agar tidak mengganggu lalu lintas, petugas BPBD dan polisi kemudian menyingkirkan dahan pohon dan kendaraan yang rusak. Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Raya Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Batang pohon jenis mahoni setinggi 15 meter ini menimpa truk tangki BBM. Akibatnya, kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan. Insiden ini juga menyebabkan arus lalu lintas di jalan itu sempat macet sepanjang 3 km. Agar lalu lintas kembali normal, petugas BPBD memindahkan batang kayu. Pohon tumbang di Kecamatan Cipatat ini terjadi setelah kawasan tersebut diterjang angin kencang. Pemirsa, sebuah minibus rusak parah setelah ditabrak kereta api pengangkut batu bara di perlintasan tanpa palang pintu di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Selasa siang. Meski mobil sempat terseret sejauh 10 meter, sang sopir untungnya hanya menderita luka ringan. Kecelakaan yang melibatkan minibus dengan kereta api pengangkut batu bara rangkaian panjang atau babaranjang ini terjadi di kawasan Tebat Sari, Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan pada Selasa siang. Kuatnya benturan membuat minibus sempat terseret sejauh 10 meter dengan kondisi rusak parah. Beruntung sang sopir hanya menderita luka ringan dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit. Peristiwa bermula ketika mobil melaju di perlintasan kereta api tanpa palang pintu dari arah Tebat Sari Veteran menuju Jalan Merdeka. Namun saat mobil berada di tengah rel, datang 2 kereta api pengangkut batu bara dari arah Lampung dan Batu Raja. Akibatnya mobil yang sudah tidak dapat bergerak dihantam salah satu kereta api dengan kecepatan tinggi. Berpapasan dari Lampung sama Batu. Karena jalan sudah dekat, pengemudi tidak lagi bisa menghentikan atau menghindari. Bang, itu kereta penumpang atau babaranjang? Dua-duanya yang melintasan itu? Bangkai mobil kini telah dipindahkan polisi dari lokasi kejadian ke Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu Timur. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Masih dari kecelakaan lalu lintas, pemirsa, truk tronton yang bermuatan multiplek atau kayu olahan menabrak warung hingga terguling menimpa truk di belakangnya saat tidak kuat menanjak di Jalan Raya Semarang, Magelang, Jawa Tengah. Nah, sementara di Madiun, Jawa Timur,
2 orang meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun antara minibus, truk, serta mobil pickup pengangkut ayam. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, truk, minibus, dan pickup pengangkut ayam terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya, tepatnya di Desa Tiron, Madiun. Akibat kecelakaan, 2 orang tewas. Satu di antaranya adalah Sudarto, pengemudi pickup yang tewas di lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara, seluruh korban tewas dan luka dirawat di Rumah Sakit Sudono, Madiun. Mula kendaraan Mitsubishi pickup berjalan dari arah Madiun menuju ke Surabaya. Kemudian sesampainya di TKP, kendaraan pickup tersebut mengurangi kecepatan yang hendak belok ke kanan. Kemudian dari arah yang sama, kendaraan Daihatsu Xenia menabrak kendaraan pickup tersebut dari belakang. Kemudian dari arah berlawanan, kendaraan pickup tersebut tertabrak oleh kendaraan truk. Sementara di Jalan Raya Semarang, Magelang, tepatnya di Tanjakan Kalimalang, Kecamatan Jambu, Jawa Tengah, sebuah truk tronton bermuatan sekitar 25 ton kayu triplek tidak kuat memacu kendaraannya dan mundur. Truk kemudian menabrak warung serta terguling hingga menabrak truk lain yang ada di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun, arus lalu lintas dari kedua arah macet panjang karena truk terguling di satu lajur hingga petugas melakukan buka tutup untuk kendaraan yang melintas. Itu kan memang mau oper gigi satu, terus giginya itu nggak bisa masuk, malah akhirnya jadi perai giginya. Mundur gitu, jalan mundur? Iya, jalan mundur. Akhirnya saya ngerem juga nggak bisa dikendalikan. Ya udah tak banting sendiri. Dibutuhkan waktu untuk mengevakuasi truk dari jalanan. Dibantu warga, muatan 25 ton triplek dikosongkan dulu agar proses evakuasi lebih mudah dilaksanakan. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 1 orang anak buah kapal terluka menyusul terbakarnya sebuah kapal motor di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara di Cilembang, Kota Tasikmalaya, mobil pengangkut jerigen berisi BBM juga terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan sebuah mobil pengangkut jerigen berisi BBM. Peristiwa itu terjadi di Cilembang, Kota Tasikmalaya. Api berhasil dipadamkan setelah 20 menit kemudian. Asal mula api diduga dari bagian bawah mobil, lalu menyambar jerigen berisi BBM. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa karena sopir dan kondektur mobil melarikan diri. Sementara di tengah Sungai Mahakam, Samarinda, asap terus mengepul dari sebuah kapal motor yang terbakar. Beberapa kapal terlihat mendekat untuk memberikan pertolongan kepada para ABK dan membantu untuk padamkan api. Kejadian pada Selasa siang itu juga memaksa petugas gabungan bergerak cepat untuk menjinakkan sejago merah. Dugaan sementara api pertama muncul dari kamar mesin, namun belum diketahui penyebab pastinya. Polisi memastikan 1 dari 11 anak buah kapal harus larikan ke rumah sakit akibat terluka bakar. Kita beralih ke informasi lain, seorang mahasiswa asal Pasuruan, Jawa Timur ditemukan tewas di jurang sedalam 200 meter di Bukit Krapyak, Pacet, Mojokerto. Sementara 2 nelayan di pantai Canti, Lampung Selatan terseret ombak hingga keduanya tewas. 2 nelayan asal Kalianda, Lampung Selatan ini tenggelam saat mencari ikan Selasa siang. Keduanya bernama Noviandi 40 tahun dan Ridwan 39 tahun. Korban terseret ombak saat mencari ikan dengan jaring di pantai Canti. Tim SAR gabungan menemukan kedua korban sudah meninggal dunia. Bisa dilihat di sana dan ketemu titik penemuannya korban, dan yang pertama dan yang kedua itu tidak terlalu jauh. Jarak dari bibir pantai juga itu sekitar 3 mil. Sementara petugas SAR gabungan harus berjuang keras untuk mengevakuasi jasad Raffi Dimas Badar, 20 tahun, mahasiswa asal Pasuruan, dari kedalaman 200 meter sebuah jurang di Bukit Krapyak, Mojokerto. Diduga korban terjatuh saat berjalan menyisiri area di sekitar bukit.
Temuan korban ini berawal dari tangkapan sinyal seluler dan sandal yang dipakainya. Dia pakai sendal, nggak pakai sepatu, itu udah jelas menambah peluang dia untuk terpeleset ya. Lebih besar. Posisinya gimana? Luka-luka? Ini kan sudah hari ke-16, ya kan? Jadi kalau luka-luka itu pasti, ya kan? Korban sebelumnya hilang selama 16 hari saat ia bersama 10 rekannya berkemah di Bukit Krapyak. Hari Susanto dan Diak Eko Purwoto melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung, dan Mojokerto, Jawa Timur. Di informasi lainnya, ada seorang warga yang masuk dalam DPO daftar pencarian orang kasus pengeroyokan di Kabupaten Belu, NTT, diduga terkena tembakan petugas saat coba melarikan diri. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Atambua, namun nyawanya tak tertolong. Tangis histeris keluarga Eton pecah saat mengetahui salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Eton tewas diduga terkena tembakan seorang anggota polisi saat mencoba melarikan diri dari petugas di Desa Tasain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong. Mereka kami sementara minum baru bilang jangan lari, itu anak juga mungkin tahu karena spesial kurang tahu. Dia langsung keluar begini langsung tembak. Tembak berapa kali tembakan? 4 kali tembakan. Peristiwa berawal saat Eton yang merupakan salah satu DPO kasus pengeroyokan diketahui keberadaannya oleh petugas berkat informasi dari warga. Saat mengetahui kedatangan petugas, Eton langsung melarikan diri. Petugas langsung memberikan tindakan tegas dan terukur setelah Eton tak mengindahkan tembakan peringatan ke udara. Jadi selama ini yang bersangkutan dikejar di Malaka, sempat bisa meloloskan diri, kembali lagi ke wilayahnya juga kita berusaha untuk melakukan penangkapan, yang bersangkutan juga lari, dan tadi pagi dapat informasi yang bersangkutan ada di dusun tersebut. Sementara itu, ratusan keluarga dan kerabat mengarak jasad korban dari ruang jenazah Rumah Sakit Umum Gabriel Manek Atambua, Kabupaten Belu menuju kantor polisi. Hal ini sebagai bentuk ketidakpuasan keluarga terhadap kejadian dalam kasus ini. Meski dijaga petugas, warga tetap memaksa masuk ke halaman kantor polisi. Kapolda NTT mengatakan telah memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan awal dan menangani pihak korban dan jenazah, serta melakukan pendataan lain. Kapolda NTT telah mengirim tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses penanganan lebih lanjut, saya sudah memerintahkan kepada Kabid Propam untuk segera menuju Polres Belu melakukan pengumpulan data, bahan keterangan, apakah ada penyimpangan, apakah ada kesalahan prosedur. Seperti diketahui, Eton merupakan buronan kasus pengeroyokan terhadap sopir truk tangki air yang terjadi pada 6 September lalu. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Nah, kita beralih ke Jawa Timur, Mesa. Ini ada puluhan, bahkan katanya 50 orang pelajar di Magetan yang tiba-tiba teriak begitu ya, diduga kesurupan. Ya, para korban ini memang berteriak lalu tidak sadarkan diri saat istighosa di halaman sekolah berlangsung. Kesurupan massal yang dialami oleh 50 orang siswa-siswi terjadi saat pelaksanaan istighosah di halaman sekolah Selasa siang. Siswa-siswi yang kesurupan menangis histeris, kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri. Awalnya hanya 1 atau 2 orang siswa yang kesurupan, namun lama-kelamaan puluhan siswa mengalami kondisi serupa. Para guru berusaha menenangkan para siswa. Nah, di tengah-tengah istighosah itu ternyata ada yang menjerit-jerit. 1, 2, 3, 4 dan banyak. Kita lanjutkan istighosah sampai selesai. Begitu selesai ternyata juga terus seperti nular, seperti angkrang itu. Rumahnya Diano akhirnya ngejar kemana-mana ya. Untuk mencegah ketakutan siswa yang lain, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu untuk sementara ditiadakan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Kita jeda sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir. Usai pariwara. Di antaranya sekelompok pemuda menyerang warga hingga berujung tawuran. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya, Jimmy Darusman. Pemirsa, gara-gara dituduh mencuri ponsel atau telepon genggam, seorang remaja di Bengkulu dibakar hidup-hidup oleh seorang pria. Akibatnya korban menderita luka bakar dan kini dirawat di rumah sakit. Remaja laki-laki berinisial PBH ini tengah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka bakar di beberapa bagian tubuhnya. Tangan bocah berusia 16 tahun itu sebelumnya diikat lalu disiram BBM dan disulut api oleh pria bernama Hadi, 40 tahun yang mempekerjakan korban untuk menjaga kebun durian. Namun pelaku mengaku kehilangan ponsel dan menuduh korban telah mencurinya. Akibat perbuatan pelaku, bocah warga desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulumana, Bengkulu Selatan itu menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Kalau untuk sekarang, kalau dilihat dari pertama dia masuk sudah lumayan bagus lukanya. Kemarin masuk dengan berapa persen? 26% derajat ini, derajat 2. Polisi yang mendapat laporan dari orang tua korban langsung menangkap pelaku di rumahnya. Korban ini dituduh mencuri HP. Tapi pada saat dasarnya HP itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Oke. Ini jadi dengan ini kita jerat pasal berapa, Pak? Untuk pasal, karena korbannya itu anak-anak, jadi kita terapkan pasal perlindungan anak ke pasal 80 ayat 1-nya, nanti dilapis dengan atau pasal 338 C53 percobaan pembunuhan. Kini pelaku masih diperiksa di Polres Bengkulu Selatan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Ferry Susanto melaporkan dari Bengkulu Selatan, Bengkulu. Sementara di ibu kota, sekawanan begal bersenjata tajam yang beraksi di kawasan Kebon Baru, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera pengawas atau CCTV. Salah satu pelaku bahkan sempat melukai korbannya dengan senjata tajam hanya untuk merampas ponsel. Pria ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang kesal lantaran ia kedapatan mencuri di permukiman warga yang terbakar di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang. Polisi yang akan membawa terduga pelaku ke mobil patroli kesulitan karena banyaknya massa yang menunggu di luar pos RW. Saat peristiwa kebakaran terjadi, diduga dua maling itu terpergok saat hendak membawa kabur beberapa barang curian dari rumah warga yang terbakar. Saya ngeliat 2 orang. Dia sendiri. Dia ngambil apa sih, Bang? Ngambil pelek sama belum nemu. Mungkin udah dijual atau kemana, nggak tahu saya. Selanjutnya, terduga pelaku dibawa ke Polsek Metro Menteng untuk dimintai keterangan. Sementara 1 orang pelaku lainnya yang kabur masih diburu polisi. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Nah, kalau informasi yang tadi kita simak adalah aksi dugaan pencurian di tengah terjadinya peristiwa kebakaran. Kita simak informasi yang berikut ini. Ada sekawanan begal bersenjata tajam yang beraksi di Jalan Kebon Baru, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara yang terekam kamera pengawas. Salah satu pelaku bahkan sempat melukai korbannya dengan senjata tajam. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan sekawanan pelaku begal sadis tengah beraksi di ruas Jalan Kebon Baru, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Kedua korban yang baru selesai melakukan bongkar muat barang dagangan di sebuah toko kue tempat mereka bekerja, tiba-tiba dihampiri oleh kawanan pria yang mengendarai sepeda motor. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung merampas telepon genggam dari kedua korban. Salah satu pelaku bahkan menyerang dengan sebilah celurit hingga seorang korban terluka di bagian punggung. Langsung rapat, langsung aja. Gitu aja langsung. Apa? Kan bengong lah. Bengong. Ngelawan, mau gimana ngelawannya, orang bawa senjata. Tapi posisi abang nggak lagi main handphone? Saya di sini, handphone juga diambil dari sini kalau saya mau. Nggak ada yang keluarin handphone ya pokoknya. Setelah berhasil merampas 2 telepon genggam, kawanan begal itu pun kabur. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polsek Cilincing dan polisi masih memburu para pelaku. Arafah Subandi melaporkan dari Jakarta. Pencuri sepeda motor yang kepergok korbannya di Kecamatan Kresek, Tangerang, Banten jadi bulan-bulanan warga. Sementara kedapatan mengutil makanan dan minuman ringan di sebuah minimarket di kawasan Kuitang, Senen, Jakarta, seorang pemuda babak belur dihakimi warga. Warga berupaya menghakimi seorang terduga pengutil makanan dan minuman ringan di sebuah minimarket di kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Mencegah aksi main hakim sendiri, warga lainnya mengamankan pria ini ke dalam minimarket.
Terduga pelaku memasuki minimarket dengan berpura-pura menumpang ke kamar mandi. Dan ia mengaku nekat mengutil lantaran kelaparan. Kayak orang sini bilang aku orang sini, orang Kuitang, tapi ternyata melihat di KTP bukan. Orang mana, Bang? Kalau nggak salah orang Kebun Jeruk. Kebun Jeruk kalau nggak salah. Dia ngomong begitu sampai dia ngotot-ngotot. Sementara di Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, seorang lelaki menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Ia bersama rekannya yang berhasil kabur kedapatan mencuri sepeda motor pada 25 September lalu. Dan Vito Samarta dan Sahbudin Atar melaporkan dari Jakarta dan Tangerang, Banten. Kita beralih ke informasi lainnya. Ada 2 kelompok remaja di permukiman padat Kota Bekasi, Jawa Barat yang saling serang menggunakan senjata tajam dan kayu. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sekelompok pemuda menggunakan sepeda motor menyerang warga yang berada di pinggir jalan. Seperti inilah aksi seorang pemuda memprovokasi lawannya saat kedua kelompok terlibat tawuran di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Peristiwa berawal saat sekelompok pemuda dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba menyerang sekelompok pemuda lain yang berada di pinggir jalan. Keributan pun tak terhindarkan. Kedua kelompok saling serang menggunakan kayu dan batu. Akibatnya, sejumlah pedagang turut menjadi korban lemparan batu. Dari keributan ini, pihak Polisian Polrestabes Surabaya berhasil menangkap 3 orang yang terlibat aksi tawuran. Dan ini merupakan PR buat kami. Dan kami telah melakukan upaya setelah sekian lama aksi tawuran dapat kita antisipasi dan kembali terjadi, dan sudah kita amankan 3 orang pelaku tawuran dan akan kita kembangkan. Sementara itu, Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan Pemkot Surabaya guna menangani pemuda yang terlibat aksi tawuran. Jika ada pemuda yang masih berstatus sebagai pelajar, maka akan dikenakan sanksi. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, 2 kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam, kayu, dan batu di Kelurahan Pejuang Jaya, Kota Bekasi. Warga yang ketakutan langsung berusaha membubarkan keributan kedua kelompok itu. Aksi tawuran sangat meresahkan warga sekitar. Warga berharap petugas rutin melakukan patroli agar tawuran tidak kembali terjadi. Tim Liputan melaporkan. Lain lagi di Sulawesi Selatan berikut ini, ada seorang pelajar di Kabupaten Pinrang yang ditemukan tergeletak tak bernyawa di sebuah rumah bekas bengkel. Korban diduga dibunuh lantaran tubuhnya berlumur darah dan polisi menemukan sebilah pisau badik di lokasi kejadian. Jasad remaja berinisial A, 19 tahun ini, ditemukan tergeletak di sebuah bangunan bekas bengkel di Kampung Sulili, Kecamatan Paleteang, Pinrang, Sulawesi Selatan, Selasa pagi. Pelajar sekolah menengah atas itu saat ditemukan berlumuran darah dan ada bekas luka tusukan di tubuhnya. Selain itu, polisi juga menemukan sebilah pisau badik di dekat tubuhnya sehingga diyakini korban tewas akibat aksi kekerasan. Meski motif aksi pembunuhan itu belum diketahui, namun pihak kepolisian telah memiliki petunjuk terkait terduga pelakunya. Saat ini pelaku kita sementara dalami, kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap pelaku kita sudah mengantongi identitasnya dan saat ini sementara dilakukan pencarian. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarganya di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Pinrang. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Sejumlah pria bertopeng dan bersenjata tajam satroni sebuah rumah di Kecamatan Giri, Banyuwangi. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang itu juga menganiaya pasangan suami istri dengan benda tumpul dan mengancam dengan sebilah celurit. Nasib malang menimpa pasangan suami istri asal Kecamatan Giri, Banyuwangi, Jawa Timur yang rumahnya disatroni sejumlah pria bertopeng dan bersenjata tajam pada Senin dini hari. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang masuk melalui pintu belakang di bagian dapur, kemudian menyekap mulut korban agar tak berteriak. Tak hanya menyekap, pelaku juga memukul kepala korban dengan benda tumpul dan mengalungi celurit ke istri korban karena terus berusaha melawan. Aksi penganiayaan baru terhenti setelah istri korban menggigit salah satu tangan pelaku. Para pelaku kemudian langsung kabur meninggalkan rumah. Akibat peristiwa itu, korban terluka di bagian kepala dan memar di bagian mata.
Belum diketahui pasti motif kejadian ini, namun polisi meyakini tindakan ini adalah upaya perampokan. Itu secara analisa di TKP karena belum diketahui dengan pasti, namun hasil pemeriksaan di TKP ada diduga salah satu barang yang hilang, maka sementara juga ini adalah kejadian pencurian dengan pemberatan maupun kekerasan. Hingga kini, aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah pria bertopeng masih ditangani tim unit Reskrim Polsek Giri dan Satreskrim Polresta Banyuwangi. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas. Gara-gara tak menguasai laju kendaraannya, seorang pria di Tuban, Jawa Timur menabrak truk yang sedang berhenti. Sementara di Mojokerto, seorang pengendara motor menabrak truk yang melintas dari arah berlawanan. Pengendara motor ini tewas seketika usai menabrak truk bermuatan ayam di Jalan Raya Desa Parengan, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa pagi. Korban berusia 32 tahun, warga Surabaya itu mengalami luka parah di bagian kepala. Kecelakaan maut terjadi saat korban yang merupakan ASN mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi hendak mendahului korban. Maksud kami mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan muncul sebuah truk. Meski pengemudinya sudah membunyikan klakson dari jauh, korban diduga tak bisa menguasai laju kendaraan hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Sementara di Tuban, Jawa Timur, seorang pengendara motor tewas setelah ia menabrak truk box yang tengah parkir di jalur nasional Pantura Tuban, Surabaya. Kecelakaan yang terjadi pada Selasa siang itu diduga karena korban tak melihat adanya tanda segitiga pengaman yang sudah dipasang oleh pengemudi truk. Motor yang dikendarai korban dari arah Surabaya menuju Tuban itu juga kencang. Tubuh pria berusia 58 tahun itu terpental dan terbentur hingga mengalami luka di kepala. Polres Tuban lakukan olah TKP di lokasi kejadian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Sementara kendaraan yang terlibat dan sopir truk diamankan ke markas Polres Tuban. Baik, kita jeda lagi sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya, aparat kepolisian membekuk komplotan pembobol mesin ATM. Fokus Pagi segera kembali bersama rekan saya, Pratik. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, menjelang subuh, pasar tradisional Banjarsari yang ludes terbakar masih menyisakan api di beberapa titik. Tercatat ada 54 kios ludes terbakar dan penyelidikan penyebab kebakaran tengah dilakukan polisi. Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman api yang meluluh lantakkan bangunan pasar Banjarsari Ciamis Rabu subuh. Meski demikian, sebagian besar api sudah bisa dijinakkan sehingga tidak perlu dikhawatirkan merembet ke bangunan lainnya. Dan kini mulai ke tahap pendinginan. Dari data yang telah terhimpun ada 54 kios terbakar dari 174 kios yang ada di Blok B. Sejumlah pedagang dan pemilik kios berusaha menyelamatkan barang dagangan yang tersisa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Masih tersisa apa habis semua, Pak? Rata-rata habis. Tapi ya, sedikit ada yang selamat itu barangnya, tapi kebanyakan habis semua. Situasi dan kondisi. Ya, sebelumnya pada Selasa tengah malam tadi, kobaran api dengan cepat menghanguskan puluhan kios di Blok B Pasar Banjarsari Ciamis. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat si jago merah dengan cepat membesar dan menjalar. Diduga api berasal dari kios makanan dan menjalar ke bangunan di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tak semakin membesar. Api masih besar, Pak Nana? Di informasi lainnya, pemirsa, aparat Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah membekuk komplotan pelaku pembobolan mesin ATM di Jalan Raya Kesuben, Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV 10 September lalu, pelaku berhasil menggasak mesin ATM berisi uang tunai sebanyak 100 juta rupiah.
Penyelidikan terhadap pelaku pembobol mesin ATM ini dilakukan tim Opsnal Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah. Sempat diwarnai aksi kejar-kejaran, namun mobil yang membawa pelaku berhasil dihentikan aparat di ruas tol Semarang. Petugas langsung meringkusnya lantaran mereka berupaya kabur. Penyergapan para pelaku ini dilakukan karena rencana mereka untuk kembali membobol mesin ATM di wilayah Jawa Timur terendus polisi setelah berhasil menggundul mesin ATM di Lebak Siu, Tegal 10 September lalu. Dalam rekaman CCTV, modus pelaku dengan cara mencongkel pondasi mesin ATM menggunakan linggis, serta memakai las mini untuk memotong besi. 100 juta rupiah uang tunai di dalam ATM berhasil digasak pelaku. Penangkapan ini kami lakukan di Semarang, yang mana aksi yang akan dilakukan oleh para tindak pidana ini akan melakukan di Jawa Timur, sehingga tim Opsnal kami berhasil melakukan penyelidikan dan sehingga melakukan penangkapan di Semarang. Dari hasil penyelidikan, para tersangka pernah membobol mesin ATM di Bekasi, Tegal, dan beberapa kota di Jawa Timur. Dari hasil kejahatannya, para tersangka berhasil mengumpulkan uang sebanyak 1 miliar lebih dan kini mereka dijerat pasal 364 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Dengan modus berpura-pura sholat, seorang pria di Tangerang, Banten membobol kotak amal masjid. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Sesaat, tak ada yang mencurigakan dalam rekaman kamera pengawas CCTV yang terpasang di Masjid At-Tawabin, Kelurahan Gembor, Tangerang, Banten. Nampak hanya seorang pria yang ingin melaksanakan salat di masjid. Namun entah apa yang ada di pikirannya. Setelah rakaat pertama, tiba-tiba pria yang menggunakan jaket merah itu menghampiri kotak amal. Setelah memastikan situasi aman, pelaku langsung membongkar kotak amal dan membawa kabur seluruh uang yang ada di dalamnya. Dia masuk dari sana, nggak sempat sholat 1 rakaat, nggak tahu sholat apa. Setelah sholat, dia lihat situasi, ngambil kotak ini, langsung dibawa ke arah pojok sono. Dibongkar di sana, di pojok, dan setelah itu baru kotak yang satu lagi dia buka lagi. Meski pembobolan kotak amal masjid di wilayah ini sering terjadi, namun pihak pengurus masjid belum memutuskan akan mengambil langkah hukum atas peristiwa ini. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Sejumlah bangunan tempat hiburan di kawasan Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara sudah kosong dari hiruk-pikuk masyarakat. Kini warga hanya berharap ada ganti rugi kepada Pemda DKI, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan baru. Ya, ini adalah kondisi salah satu gang yang berisikan sederetan kafe hiburan yang ditertibkan oleh Pemkot maupun pihak berwajib tadi malam. Dan memang kelihatannya sudah tidak ada aktivitas, kafe tersebut sudah digembok dan juga dirantai. Untuk itu memang warga di sekitar ini setuju dengan adanya penertiban. Namun warga sekitar yang juga memiliki usaha ekonomi di kawasan ini, di kawasan Rawamalang ini berharap supaya pemerintah juga menyediakan solusi untuk mereka bisa bertahan hidup. Kalau pemerintah mau nutup, ntar dulu. Saya mau nyari makan di sini. Kalau pencarian saya ditutup, wah, Bapak enak. Digaji negara, kalau saya sampai gaji. Kan itu Mbak, makanya banyak warung-warung warteg, pecel lele suruh tutup sidak jam 10. Sidaknya jam 12 datang jam 10. Kasihan mereka Mbak yang awam-awam. Lari sana, lari sini. Kan harus ada SOP juga, ada surat izinnya Mbak. Nggak sembarang kita nih manusia, bukan binatang. Kalau kita lapar, kita dikurung. Emang kita hewan, kitanya burung, ayam, dikurung. Yang jelas ya, yang pembelinya berkurang lah. Orang itunya juga nggak ada yang belinya. Ya biasanya nasinya juga udah hampir habis paruh, sekarang mah berboro. Buat ke pasar aja nggak tahu kalau jualannya besok jualan apa enggak kalau begini keadaannya. Dari Jakarta, Priscilia Claudia, Waluyo Adi melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, tim Basarnas Manado mengevakuasi 8 orang pendaki yang tersesat di Gunung Soputan, Minahasa, Sulawesi Utara. Dari 8 pendaki ada anak balita yang ikut di bawah orang tuanya mendaki dan mengalami hipotermia.
Tim Basarnas Manado menemukan pasangan suami istri beserta anak balitanya yang tersesat dalam perjalanan turun usai mendaki Gunung Soputan. Ternyata sang anak yang dibawa mendaki mengalami gejala hipotermia atau kedinginan. Evakuasi pun cepat dilakukan agar kesehatan anak berusia 3 tahun itu tak memburuk. Dalam proses penyelamatan sejak Minggu hingga Senin, petugas menemukan 8 pendaki pemula yang tersesat saat hendak turun dari Gunung Soputan. Korban ditemukan semua dalam keadaan selamat dan ada satu balita juga selamat, akan tetapi balita mengalami gejala-gejala hipotermia dan semua korban dievakuasi tim SAR gabungan dengan tim Mapala di Desa Tumaratas. Petugas mengimbau agar warga yang berencana akan mendaki gunung untuk mempersiapkan diri serta harus memahami rute pendakian. Yaya Piri melaporkan dari Minahasa, Sulawesi Utara. Pemirsa, seorang wanita mengamuk di sebuah kantor dealer kendaraan di Padang, Sumatera Barat. Konsumen tersebut merasa ditipu, kendaraan yang dibelinya tidak kunjung diterima meski sudah membayar lebih dari 400 juta rupiah. Wanita ini datang bersama keponakannya, langsung meluapkan emosinya di sebuah kantor pemasaran kendaraan di Jalan Veteran Padang, Sumatera Barat. Mereka berdua berusaha mengebok pintu pagar dealer, tapi dihalangi oleh satpam dan pegawai. Emosinya terus meluap meski coba ditenangkan petugas keamanan. Tapi ini jangan lakukan, akan merugikan Uni sendiri. Percayalah. Perempuan yang merupakan seorang pengusaha kargo ini mengamuk karena merasa ditipu oleh seorang sales marketing dealer ini. Beberapa bulan lalu ia membeli 1 unit kendaraan, tapi mobil yang dibeli tidak kunjung diterima. Sementara uang pembelian sebesar 418 juta rupiah sudah disetor ke rekening perusahaan dan sebagian ke rekening pribadi sales kendaraan itu. Yang kita minta Pak Fajar untuk bertanggung jawab, tetapi respon dari mereka tidak puas kepada kami sebagai konsumen, dan justru saya punya tante dikeluarkan omongan yang tidak baik oleh karyawan, yaitu dikeluarkan kata-kata stres. Dan kita sebagai konsumen harus mempertanyakan hal tersebut, karena itu sudah melanggar kode etik dan tidak melayani konsumen dengan baik. Pertanyaannya, apakah memang betul ini memang ada transaksi itu untuk pembelian unit atau enggak? Tapi yang kita sesalkan, kenapa itu yang dulunya dia pernah transfer ke kita, ke Sukafajar rekening perusahaan langsung, dan kenapa ini nggak dilakukan, dan kenapa itu ditransfernya ke rekening marketingnya kita sendiri. Kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian dan sang sales juga sudah ditahan. Laude Juardi Anse melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Dari informasi lainnya, tingginya harga kacang kedelai impor hingga Rp13.000 per kilogram membuat para perajin tempe di tanah air menjerit. Selain para perajin terpaksa mengurangi biaya produksi hingga memperkecil ukuran tempe, karyawannya pun ada yang kehilangan pekerjaan. Di tengah melonjaknya harga kacang kedelai impor yang tembus di angka Rp13.000 per kilogram atau Rp1,2 juta per kuintal, para perajin di Jalan Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat tetap memproduksi tempe. Meski produksi berjalan normal, jumlah produksi harian berkurang mulai dari 5 hingga 10 kilogram. Selain mengurangi jumlah produksi, para perajin juga mengurangi ukuran tempe sebesar 1 cm dari ukuran normalnya. Di Ciledug, Kota Tangerang, Banten, perajin rumahan terpaksa memperkecil ukuran agar mereka tetap bisa memproduksi tahu tempe dan tidak merugi, serta tidak ditinggalkan oleh pelanggan. Lonjakan harga kedelai memaksa para perajin putar otak agar usahanya tetap berjalan dan tanpa merumahkan karyawan. Tim nasional Indonesia kembali meraih kemenangan 2-1 atas Curaçao. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda di Fokus Pagi. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, kobaran api menghanguskan 4 rumah warga di kota Jambi hingga rata dengan tanah.
Sementara di Jakarta, si jago merah melumat sebuah toko emas. Pusat penjualan emas di Cikini Gold Center, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Pekatnya asap membuat pemadam kebakaran kesulitan mencari titik api. Dengan kejadian ini, sejumlah karyawan sempat panik. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas 3 kg yang digunakan untuk melebur cincin di salah satu toko. Kobaran api juga turut menghanguskan bangunan sekolah dasar swasta di wilayah Kampar Riau. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan belajar di lantai 2 bangunan. Puluhan ruang belajar dan ruangan majelis guru turut di dalam si jago merah. Diduga api berasal dari korsleting. Nah, sementara di Jambi, kepanikan terjadi saat si jago merah melumat 4 rumah warga di kawasan padat penduduk Jambi Timur. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan semi permanen. Diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah warga. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri proses pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Ya, Wapres mengatakan pemerintah Indonesia memiliki hubungan baik dengan mendiang Shinzo Abe. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri prosesi pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Didampingi Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin, Wapres tiba di Nippon Budokan, Choyoda, Tokyo pada Selasa siang. Prosesi pemakaman diawali dengan sambutan Wakil Ketua Panitia, pelayanan pemakaman, dan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Jepang. Di saat mengenakan cipta atau Moment of Silence, sempat ditayangkan cuplikan video mendiang mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Di akhir prosesi pemakaman kenegaraan ini, Wapres dan Ibu Negara, Ibu Wakil Presiden Hajah Wuri meletakkan karangan bunga dan memberi penghormatan terakhir pada mendiang mantan Perdana Menteri Abe. Ya, kita ke informasi lainnya. Setelah berhasil menerobos pasukan pengawal presiden, seorang bocah pedagang telur rebus keliling menawarkan dagangannya ke Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sementara puluhan pelajar berhamburan melarikan diri saat helikopter milik TNI yang mengawal kedatangan Presiden Jokowi di kota Bau-Bau diduga gagal mendarat dengan baik di Stadion Sepak Bola Peto Ambari. Kemeriahan para pelajar ini mendadak berubah menjadi kepanikan saat helikopter milik TNI diduga gagal mendarat dengan baik sehingga menciptakan kepulan debu yang sangat tebal. Para pelajar yang ketakutan ini berusaha menyelamatkan diri hingga ada yang terjatuh. Helikopter yang diduga gagal melakukan pendaratan dengan baik ini merupakan helikopter milik TNI yang mengawal kedatangan Presiden Joko Widodo di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selain akan membagikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga Bau-Bau, Presiden Joko Widodo juga akan menerima gelar bangsawan yang diberikan oleh pihak Kerajaan Buton kepada dirinya. Di tengah kegembiraan warga kota Bau-Bau dengan kedatangan Presiden Joko Widodo, terselip momen haru saat seorang anak kecil penjual telur rebus keliling berhasil melewati pengawalan ketat pasukan pengawal Presiden dan menawarkan dagangannya. Melihat kegigihan anak kecil ini, Presiden Joko Widodo kemudian memberikan uang kepadanya. Tadi ketemu Bapak ya? Terus diapain tadi sama Bapak? Nggak bilang kamu ke sekolah. Cuma buka. Nggak bilang kamu ke sekolah. Saya bilangnya jam 9:30. Dede senang nggak tadi ketemu Bapak? Senang. Sementara itu, prosesi penganugerahan gelar Presiden Joko Widodo di Baruga Keraton Kesultanan Buton Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung secara sakral. Nampak Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Kesultanan Buton yang didominasi warna hitam.
Turut hadir beberapa menteri kabinet menyaksikan prosesi penganugerahan ini. Setelah mendapat gelar Kesultanan Buton, nama Presiden Joko Widodo menjadi Laude Muhammad Joko Widodo Lakina Bawangi I Nusantara. Tim Liputan melaporkan. Laude Muhammad Joko Widodo Lakina. Soccer lover, dari pekan ke-6 Liga 2 wilayah tengah, PSIM Yogyakarta berhasil menang 1-0 atas Persela Lamongan. Gol tunggal Laskar Mataram dicetak oleh penyerang veteran Christian Gonzalez. PSIM Yogyakarta menerima lawatan Persela Lamongan di pekan ke-6 Liga 2 di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa sore. Persela yang belum terkalahkan dalam 3 laga menggempur pertahanan tuan rumah sejak awal. Pada menit ke-15, winger Persela Ibrahim Kosepah melepaskan sebuah tandukan, tetapi bola masih dapat dihalau kiper PSIM. Pada menit ke-23, penyerang PSIM Christian Gonzalez mendapat umpan manis, namun peluangnya mampu digagalkan bek Persela. Semenit jelang rehat antar babak, Zulham Zamrun mendapat peluang emas. Tinggal berhadapan dengan kiper PSIM, Zulham gagal menyerangkan bola. Kedudukan imbang tanpa gol menutup babak pertama. Di babak kedua, PSIM yang mengandalkan serangan balik menebar ancaman. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-70. Christian Eloko Gonzalez mencetak gol bagi Laskar Mataram setelah lolos dari jebakan offside. Skor 1-0 bertahan hingga laga bubar. PSIM meraih 2 kemenangan beruntun dan mengkoleksi 9 poin, sedangkan Persela masih dengan raihan 5 angka. Tim nasional Indonesia ini kembali meraih kemenangan 2-1 atas Curaçao. Sempat bermain imbang, Dendi Sulistiawan muncul sebagai pahlawan merah putih berkat gol yang ia cetak jelang laga bubar. Indonesia kembali bersua Curaçao di laga uji coba internasional di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Ingin kembali meraih hasil positif seperti pada pertemuan sebelumnya, pasukan Sintayong langsung bermain agresif dan berhasil unggul cepat pada menit ketiga. Dimas Derajat membuka keunggulan skuad Garuda usai menyambar bola liar hasil sepakan jarak jauh Witan Sulaiman. Tidak seperti laga sebelumnya, kali ini Curaçao tampil kurang lepas. Sayangnya skuad Garuda gagal memanfaatkan kondisi tersebut untuk menambah keunggulan di babak pertama. Di awal babak kedua, Curaçao langsung menekan pertahanan Indonesia. Hasilnya, pemain pengganti Jeremy Antonise sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-46. Di menit ke-57, Sadil Ramdhani memiliki kans untuk membuat Indonesia kembali unggul. Namun sepakan kerasnya masih dapat dihalau kiper Tairik Bodak. Pada menit ke-80, Curaçao harus kehilangan Juninho Bakuna yang mendapat kartu kuning kedua usai melanggar Marcelino Ferdinand. Juninho juga memantik keributan karena menendang bola ke arah tribun penonton, yang kemudian dibalas dengan lemparan botol air mineral. Beruntung situasi bisa diredam. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan betul oleh penggawa merah putih. Pada menit 86, Witan Sulaiman melakukan aksi individu menawan dan mengirimkan umpan terobosan yang disambar dengan sempurna oleh Dendi Sulistiawan. Skor 2-1 untuk keunggulan Indonesia tidak berubah hingga pertandingan selesai. Informasi dari lapangan hijau tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes. Ya. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya? Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.